Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton Fahriza Nora Official. Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abban meriwayatkan daripada Anas bin Malik bahwa Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, kana syaba ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yusamma Alqamah. Pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang pemuda yang bernama Alqamah. Wa kana syadidul ijtihad wa adhimus sadaqah. Alqamah ini secara biografi, beliau adalah orang yang sangat tekun beribadah dan sangat gemar suka bersedekah. Kalau biografi beliau, kata Anas, beliau orang baik. Syadidul ijtihad, suka beribadah, rajin ke masjid, salat di belakang Rasulullah. Adhimus sedekah, suka bersedekah, galak bersedekah, galak bagi-bagi harta dengan orang lain. Famarada, tiba-tiba beliau, orang yang masih muda ini yang bernama Alqamah tadi, jatuh sakit. Fashtadda mardahu, sakitnya bertambah parah. Setiap hari sakitnya bertambah parah. Faba'asat imra'atuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, inna zawji fin naz'i fa aradtu an u'allimuka bihalih. Istri Alqamah ini, rupanya pemuda ini sudah punya istri, mengirim seorang utusan kepada Rasulullah untuk memberitahukan bahwa suami saya sudah dalam keadaan naza. Saya ingin memberitahukan engkau dengan keadaannya. Naza para jamaah adalah satu kondisi di mana seorang hamba pada saat itu sudah melihat malakul maut. Kaduh dakalan malik maut ditanya ikut. Nah, sudah dinampakkan kepada kita kebaikan yang kita lakukan atau kejahatan. Sudah dinampakkan kepada kita tempat kita kembali, surga atau neraka. Itu naza namanya. Nyawang katruh barukung. Naza. Jadi di saat suaminya sudah naza, dia utus utusan untuk menjumpai Rasulullah untuk memberitahukan keadaan suaminya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Bilal, Ali, Salman dan Ammar, idhabu ila Alqamah fanduru ma halahu. Pergilah kalian kepada Alqamah, lihatlah bagaimana keadaannya. Rasulullah utus 4 orang sahabat untuk melihat keadaan Alqamah. Fantalaku hatta dakhalu alaihi. Semua sahabat ini berangkat ke rumah Alqamah sehingga sampai mereka di rumah Alqamah. Di saat mereka sampai di rumah Alqamah, mereka semua berkata, la ilaha illallah. Karena kondisi Alqamah naza, mereka mentalkinkan sesuai dengan hadis Rasulullah, lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajari orang-orang yang akan mati di antara kalian kalimah la ilaha illallah. Jadi mereka talkinkan kalimah la ilaha kepada Alqamah. Tapi apa yang terjadi para jamaah? Falam yantiq lisanahu. Falam yantiq lisanuhu. Ternyata lidah Alqamah tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Keruh lidah ke kata tanya. Hanya gekun la ilaha illallah. Nyobarakon saja Rasulullah ke ibadah, dumpu juga gekun nyawat teh kena mate kenyan, keruh lidah ke. Hanya gekun la ilaha illallah. Keras lidahnya, tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Falamma aikanu annahu halikun ba'athu Bilalan ila Rasulillah liyukhbiruhu bihalih. Saat para sahabat yang 4 tadi yang diutus oleh Rasulullah sudah yakin bahwa Alqamah ini akan termasuk orang yang celaka karena tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah, mereka semua mengutus Bilal untuk kembali menjumpai Rasulullah untuk memberitahukan bagaimana keadaan Alqamah. Pegah Rasulullah bahwa Alqamah hanjikun la ilaha illallah, keruh lidah. Setelah Bilal menyampaikan kepada Rasulullah keadaan Alqamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hallahu abawani?" Apakah Alqamah masih punya kedua orang tua? Rasulullah langsung dengar Alqamah keruh lidah hanjut ikun la ilaha illallah, langsung tingan ke urang ci. Puna urang ci imandang. Tanya nak keruh lidah tadi gagal nak roh ingat dia kurang cik.
Langsung tingat ke Rasulullah ke urang cik. Ketanya ke Rasulullah, apakah dia masih punya kedua orang tua? Faqila lahu, dijawab pertanyaan Rasulullah, amma abuhu faqad mata walahu ummun kabiratus sin. Ayahnya sudah lama meninggal, tapi Alkamah punya seorang ibu yang sudah sangat rendah. Begah le urang hai Rasulullah, anale ayah Alkamah katrip meninggal orang, tapi mak mentang udip ka Tuhan. Faqala Rasulullah bersabda, ya Bilal intalik ila ummi Alkamah. Rasulullah mengatakan, wahai Bilal, kalau begitu berangkatlah kamu ke ibu Alkamah, faqriha minni salam, sampaikan kepada ibu Alkamah salamku, wa qul laha, dan katakan kepada ibu Alkamah, in qaddarti alal masiri ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa illa wa illa faqri hatta ya'tiki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan hai Bilal, jika ibu Alkamah masih sanggup datang kepada Rasulullah, datanglah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika tidak, tunggulah di rumah, Rasulullah akan mendatangimu. Terus Bilal kepada ibu Alkamah. Dikasih tahu oleh Bilal apa yang dipesan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu Alkamah mengatakan di saat itu, nafsi li nafsil fida, ana ahakku bi ityanihi. Jiwaku untuk jiwa Rasulullah tebusan. Aku yang lebih pantas mendatangi beliau. Jadi ibu Alkamah walaupun sudah sangat tua renta, beliau menganggap tidak pantas Rasulullah yang datang kepada beliau. Beliaulah yang harus datang kepada Rasulullah. Fa akhadat asa famasyat. Beliau ambil tongkat, lalu beliau berjalan pelan-pelan ke tempat Rasulullah. Hatta dakhalat ala Rasulillah, sehingga sampai beliau di tempat Rasulullah. Falamma an aslamat alaihi radda alaiha salam. Setelah ibu Alkamah sampai di tempat Rasulullah, beliau memberi salam kepada Rasulullah. Rasulullah membalas salam beliau. Fajalasat baina yaday Rasulillah. Duduklah ibu Alkamah tepat di hadapan Rasulullah. Faqala, Rasulullah langsung bertanya, apakah engkau membenarkan aku? Apakah engkau membenarkan aku? Artinya, apakah engkau percaya aku sebagai Nabi? Bertanya Rasulullah. Jika engkau tidak percaya aku sebagai Nabi, wahyu telah datang kepadaku. Ketahuilah bahwa Allah sudah memberikan wahyu kepadaku. Itu kata Rasulullah pertama. Kemudian Rasulullah bertanya, kaifa kana halu Alkamah? Bagaimana pendapat anda tentang keadaan Alkamah? Bagaimana biografi Alkamah menurut anda? Bertanya oleh Rasulullah, gimana menurut Alkamah? Ibunya menjawab, kana yusalli kada wa yasumu kada wa kana yatasaddaqu bi jumlatin minad darahima ma yadri kam waznuha wa ma adadwa. Kalau Alkamah, wahai Rasulullah, dia itu salat seperti ini, dia puasa ini, dia bersedekah dengan jumlah dirham yang dia sendiri tidak tahu berapa beratnya dan berapa bilangannya. Anak pun tanya menyobat tanya menyo anak lu Rasulullah. Cukup cuma ibadah, itu mayang muno, itu mayang je, puasanya, puasa je. Munyai sedekah dan itu dit pijih dit na lu peng dirhamnya jo ho mukai jo la jo gegop. Nyan ban got Alkamah menurut mak. Orang baik, baik dengan Allah rajin ibadah, baik dengan masyarakat karena rajin memberi sedekah. Rasulullah kan di saat itu belum mendapati kok mungkin urung got lagi yang bisa keruh lidah, enggak? Gimana cara orang baik bisa keruh lidah rohkun la ilaha illallah. Lalu Rasulullah teruskan pertanyaan beliau sebagai interogasi kepada ibunya. Ukun Rasulullah, fama haluki wa haluhu. Bagaimana keadaanmu dan keadaan dia? Artinya bagaimana hubunganmu dan dia? Kalau tadi dia orang baik, rajin beribadah, rajin bersedekah, sekarang hubungannya dengan anda bagaimana? Hubungan ngendroy ngan mai kiban? Tanya Rasulullah. Qalat Ummi Alkamah berkata, ya Rasulullah, inni alaihi sakhitatun wajidatan. Dia menjawab, wahai Rasulullah, aku benar-benar marah kepadanya.
nya menyongan long ana pun tanya cukup bicah kok nganggap je god ni ngan Allah Taala god ni rajin ibadah tapi menyongan long cukup bengeh ku je ke nya ina rahasia dengan Allah baik yang tanya model-model tanya rajin jak mutujik kan god dengan Allah rajin ibadah mungkin sering dah mudrekah god manusia pertanyaannya satu lagi dengan ibu dia gibat ngan mak dia gibat nagot lagi god dengan Allah nagot lagi god dengan manusia contoh Alkamah ini sakhitatun wajidah kata ibunya aku benar-benar marah kepadanya Rasulullah bertanya limadakah kenapa bisa begitu kata Rasulullah kerja lengannya kerja bengeh nah qalat perhatikan jemaah ibu Alkamah menjawab kana yu'athiru imra'atahu alayya wa yati'uha fil asya' wa yu'sini penyebabnya adalah karena Alkamah itu lebih mengutamakan istrinya daripada aku dan dia patuh kepada istrinya dalam segala hal tapi dia tidak patuh kepadaku nyan penyebab ibu Alkamah marah kepada Alkamah gara-gara lebih dia pentingkan istrinya menyoi pegah berumah dumpui bedih tekun berumah hai cubang nyon belau mi goreng tu kalau mi kun kat terus mi goreng kenau ke ima ai musuh turah katanya ni kun hanya menyona kaja ukude ka blo cindoi sabok thonnya bi blo tho ke dalam terus nyamba model nya model tanya model Alkamah kalau lagi nya nyoma ada pegah le khơi ma ke kawo ke no si an na pu kuno pega hang kuno mengwo ma hai minggu ke kuo nyoma de yo nyo perumah de ke la yo awai ta nyo ngan nyan penyebab kenapa ibu Alkamah marah karena dia lebih mementingkan istrinya karena dia taat kepada istrinya tapi tidak taat kepada ibunya. Di saat itu Rasulullah sudah mendapatkan penyebab apa penyebab yang menyebabkan lidah Alkamah keras sehingga beliau berkata suhtu ummihi hajiba lisanahu an syahadati alla ilaha illallah rupanya kata Rasulullah inilah penyebabnya marah ibunya lah yang menyebabkan lisan Alkamah lidah Alkamah terhijab dari mengucapkan syahadah la ilaha illallah kamu rumpok penyebab bengeh mak yang menyebabkan Alkamah tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah bengeh mak kemudian karena Rasulullah sudah mendapatkan penyebab beliau berkata kepada Bilal summa qala li Bilal intalik wajma' khutaban katsiran hatta ahrikuhu binar hai Bilal berangkatlah kumpulkan kayu bakar yang banyak akan aku bakar Alkamah dengan api keun Rasulullah ba Alkamah nyo lengan pu dak pegak dengan nyo ke Rasulullah nyo mai bengeh ka ke be dak beki lain nyo Bilal pu thapan kae ta pu de pu nyo kuno la pu nyan datun Alkamah keun lengan. Rupanya para jamaah seorang ibu yang melahirkan walaupun sangat benci sangat marah kepada anaknya dia kasih sayang dalam hatinya tetap ada sehingga ibu Alkamah berkata kepada Rasulullah ya Rasulullah ibni wa samaratu fuadi wahai Rasulullah nyanti Alkamah nyan ane agam dong boh hate long nya matanya samaratu fuadi boh hate kunyan ya la tahrikuhu bin nar baina yadai jangan kau bakar dia dengan api di hadapanku fa kaifa tahmilu qalbi tidak sanggup hatiku menahannya sedih kok nyatanya baik netur digolong sedih kok urang ci walaupun bengeh kasih sayang tetapna beda bengeh hana ke urang ci hanai turili tentang konyan tukang pelahi ori nyo bengeh urang ci ke depu nyan yang ke pelahi roji tinggal ke mentang walaupun bengeh. Di saat Ummi Alkamah mengatakan demikian Rasulullah tahu ini kelemahan yang bisa kita masuki ana cara ada pegok ke bancara Alkamah begupumah nyo napa kelemahan apa keun Rasulullah kepada Ummi Alkamah ya Umma Alkamah fa'adzabullahi asyaddun wa abka fa in sarraki ayyaghfirallahu lahu fardi anhu wahai Ummi Alkamah kata Rasulullah ketahuilah bahwa azab Allah itu asyaddun lebih keras dan lebih kekal
Menyolong tut kon fi atagai ka mate kabeh sebenarnya. Munyo Allah tut duman nyan cukup berat apui Allah Taala dan hanal hung le menyo ka gedut li Allah kabeh dalam neraka. Fa in sarraki munyo tunang. Fa in sarraki jika engkau senang ayaghfirallahu lahu, Allah ampuni anakmu Alqamah itu fardhi anhu, ridalah terhadapnya. Nana perle anu dron be gedut li Allah duman. Nyo long tun dah tun ki ban ma gedut li Allah. Na perle be gedut ne pumaah. Nerida neudronya. Bangunlah Ummi Alqamah, lalu dia berkata, fawalladzi nafsi biyadihi, kata Rasulullah sambung, fawalladzi nafsi biyadihi la tanfa'uhu salah wala sadaqah ma dumti alaihi sakhitah. Rasulullah bersumpah, fawalladzi nafsi biyadi, kata Rasulullah, demi zat yang jiwaku ada dalam kekuasaannya. Gemu sumpah Rasulullah, la tanfa'uhu salah, tidak bermanfaat untuknya salat, wala sedekah dan sedekah, madumti alaihi sakhitah, selama kamu sebagai ibunya masih tetap marah terhadapnya. Menyoma tu bengeh tu tanya tu ada idam dho tu pada temayang ana manfaat. Gemu tumpah Rasulullah ya. Ada dum le dalam sedekah hana manfaat, kata Rasulullah, kalau ibu itu menaruh marah terhadap kita, kata Rasulullah. Maka di saat itu farfa'at yadaiha, ibunya mengangkat kedua tangan dan berkata, ya Rasulullah, asyhadullahu fis samaihi wa anta ya Rasulullah wa man hadirani inni qad raditu an Alqamah. Long pu saksi, aku persaksikan kepada Allah di langit-langitnya dan engkau wahai Rasulullah dan kepada semua orang yang hadir di sini di hadapanku, sungguh aku telah ridha terhadap Alqamah. Kagak pumah Alqamah, karida aku. Tapi Rasulullah nak pedih laju. Sehingga Rasulullah berkata kepada Bilal, intalik ya Bilal fandur hal yastati'u Alqamah ayyakula la ilaha illallah. Fala'alla ummu Alqamah, fala'alla ummi Alqamah takallamat bima laysa fi qalbiha haya'am min Rasulillah. Anak pedih li Rasulullah. Kun Rasulullah, hai Bilal, hai Bilal, berangkatlah ke rumah Alqamah, coba kamu lihat apakah Alqamah sudah bisa mengucapkan la ilaha illallah. Kadang, kata Rasulullah, ibu Alqamah itu mengucapkan maaf di lisannya tapi tidak sampai ke hatinya karena hanya malu kepada Rasulullah. Kan baik hana mengat ngeluh ngada anggap maaf, padahal hati kan teruk cijak Bilal. Ya kalau mi lidah Alqamah kaju ikun la ilaha illallah, berangkatlah Bilal para jemaah. Berangkatlah Bilal ke rumah Alqamah. Fantalaka Bilal falamman taha ila bab, dikala Bilal sampai di pintu rumah Alqamah, sami'a, Bilal mendengar dengan telinganya Alqamah yaqulu la ilaha illallah, sudah bisa mengucapkan la ilaha illallah. Pah terus Bilal bak pintu dengar tu dalam rumah Alqamah dengan kun la ilaha illallah, kaglah lidah ke kajut kun la ilaha illallah. Masuklah langsung Bilal ke rumah Alqamah. Langsung beliau mengatakan, ya haulai, hai kalian semua, karena sudah ramai orang di rumah Alqamah. Kun Bilal kepada orang yang nabar rumah Alqamah, ya haulai, hai kalian semua, inna suhta ummi Alqamah hajiba lisanahu anis syahadah wa inna ridaha an atlaqa lisanahu. Marah ibunya lah yang membuat lidah Alqamah terhijab, tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah, dan ridha ibunya lah yang membuat lidah Alqamah lepas bisa mengucapkan la ilaha illallah. Famatami yaumi, matilah Alqamah, meninggallah Alqamah di hari tersebut. Lehgekun la ilaha illallah, melinggai Alqamah. Setelah Alqamah meninggal, fa'atahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mendatangi rumah Alqamah, fa'amara bi ghuslihi wa takfinihi wa salla alaihi. Rasulullah perintahkan sahabat untuk memandikan dan mengkafankan Alqamah, dan beliau sendiri mensalati Alqamah. Gesemayang Rasulullah ke jenazah mayat Alqamah. Tsumma qama ala syafiril qabri. Setelah selesai salat, Alqamah dibawa ke kubur. Rasulullah berdiri di tepi kubur. Gupi dato siat li Rasulullah bak bineh kubur Alqamah.
Ditanya idih dapat hana dapat pidato bak kubu kan? Dapat pidato lem thung lu semayang. Rasulullah terus bak kubu gedang sia ke pidato. Tapi hana panjang pidato Rasulullah. Buka Rasulullah. Nyo perhatikan para jamaah, pidato singkat Rasulullah yang penuh dengan makna. Kata beliau, "Ya ma'syaral muhajirin wal ansar," kata Rasulullah. Hai orang-orang muhajirin dan ansar, kata Rasulullah. "Man faddala zaujatahu ala ummihi fa alaihi la'natullah wa la yuqbalu minhu sarfun wala adlun," yaknil faraid wan nawafil. Siapa saja yang lebih mengutamakan istrinya daripada ibunya, kata Rasulullah, maka untuknya laknat Allah dan tidak akan diterima daripadanya ibadah fardu dan ibadah sunat. BO pidato Rasulullah yang riwayat dalam hadisnya. So yang lebih penting perumah ngan mak dia. Lebih penting perumahnya, hati-hati yang namantang na mak ngan perumah musapat. Perumah dena mak dena. So lebih penting perumah ngan mak. Yang lebih mementingkan istrinya daripada ibunya, kata Rasulullah, untuknya laknat Allah. Rasulullah pastikan dia adalah orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan pernah diterima ibadahnya. Baik ibadah itu sebagai bentuk ibadah fardu atau ibadah sunnah. Menyata fikir ke makna pu makna dan ibadah menyaurung syik dehana ridha ke dak tanya. Di sinilah Allah Subhanahu wa taala berdasarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan menempatkan ridha Allah fi ridha walidai. Ridha Allah ada pada ridha kedua orang tua.